Assalamualaikum Lafalila. Ini kisah nyata tentang merelakan dari hijab Falila. Jadi gini ceritanya. Seperti yang diketahui bahwa akun YouTube hijab Falila dihack pada tanggal 12 Agustus 2021, tepatnya sekitar jam 9. Kejadian itu bermula pas aku ada di kamar, terus ribut-ribut dan aku nggak tahu itu apa. Terus langsung aja ya ceritanya ke Kak Sukma. Jadi sekitar jam 9.10 malam, HP aku yang nyangkut akunnya Salamah yang sedang membuka question box, tiba-tiba ada notifikasi dari netizen kalau YouTube-nya hijab Falila itu kena hack gitu. Terus habis itu aku langsung ngecek YouTube-nya hijab Falila dan ternyata emang orang yang hack itu lagi adain nge-live semacam Bitcoin. Lalu aku pergi ke kamarnya Kak Sukma sama ada Kak Uci dan Kak Fani. Di situ aku nanya, "Kak, emang bener ya akun hijab Falila kena hack?" Terus kata Kak Sukma, "Ya udah lihat aja hijab Falilanya." Nah, terus aku pas lihat emang bener-bener akun hijab Falila kena hack. Pas hijab Falila hilang itu kayak aku merasa kehilangan, walaupun itu bukan YouTube pribadi aku kan, tapi aku merasa kehilangan banget sih. Gak ada lagi yang mau ceritain. Nah, tapi sebelum si Salama masuk ke kamar tuh, aku kan penasaran ya, maksudnya siapa nih yang hack, bisa-bisanya nge-hack hijab Falila. Ini gak serius nih jadinya. Pokoknya siapa sih yang nge-hack hijab Falila? Ini ternyata namanya Ethereum. Terus dicek kan, baru-baru kan ada tuh apa channel yang ngehits banget lah, itu siapa yang keluarga besar itu. Nah itu ternyata juga sama itu yang nge-hack itu juga. Si Ethereum itu gitu. Dia tuh kayaknya punya stok video deh. Jadi banyak tuh live-nya tuh, nggak cuma di hijab Falila doang ternyata. Gitu. Nah, tadi kan itu kan keluarganya itu kan terkenal banyak duit ya. Aku terus bilang gini ke Salma, "Kak, tapi kan kita mungkin uangnya nggak sebanyak mereka buat ngebalikin hacknya itu." Nah, mereka tuh katanya tuh cuma beberapa hari itu balik kan YouTube-nya. Tapi ya sudah, habis itu kita kayak shock, hopeless gitu kan. Udah, Andian. Nah, kalau aku taunya itu dari IG waktu itu, IG-nya Mbak Fatin. Nah, Mbak Fatin tuh nge-mention Umi hijab Falila, nggak tahu kalau nih YouTube hijab Falila ke hack gitu. Terus sama satu lagi dari Dila tuh ngechat di grup lalala ye. Dia bilang, guys apa gini sih? Terus dia bilang, YouTube hijab Falila ke hack nih gitu. Terus kayak, oh iya ya, terus langsung buka YouTube gitu, ternyata memang ke hack gitu. Nah kan abis udah heboh pada ke kamar tuh, kamar aku sama Sukma itu ya pada sedih-sedih gitu kan, kecewa lah. Tapi ya udah di situ inget si Ali Jabir kan bilang kalau saya dapat musibah lagi, tapi abis itu alhamdulillah, ya udahlah kita alhamdulillah aja dulu gitu. Di tengah-tengah kepanikan itu aku langsung laporan. Mungkin kalau misalnya Ustadz sama Umi nggak tahu kan, karena Ustadz sama Umi pasti sibuk kan malam-malam itu. Pikiran aku ya kecil kemungkinannya buat masih main sosial media gitu loh. Terus aku laporan di grup tim kreatif hijab Falila, laporan kalau misalnya YouTube hijab Falila kena hack gitu. Ternyata Umi juga ngirimin screenshot yang tadi yang kanan dia bilang, Kak Fatin Kido ngasih tahu lewat story-nya dia kalau misalnya YouTube akun hijab Falila itu kena hack. Terus habis itu jadi setelah aku laporan di grup kasih tahu Umi dan Ustadz, aku juga sempat ngecek emailnya hijab Falila yang ternyata udah diganti juga passwordnya sama hackersnya. Terus ternyata Ustadz juga coba buat buka emailnya hijab Falila dan Ustadz tanya, ini nomor verifikasi siapa gitu. Seingat aku dulu itu nomor verifikasi itu adalah nomornya Kaninis. Tapi ternyata Kaninis itu pokoknya aku udah nyoba buat login emailnya hijab Falila itu sebelum kena hack. Tapi nggak bisa karena aku nanya di grup dan nggak ada yang jawab kan siapa yang dapat kode gitu. Ternyata yang masuk kodenya ke HP-nya Kaninis yang udah rusak.
Terus pas kejadian kena hack ini, Ustadz nanya, istilahnya ini tuh kayak nomor verifikasi masternya lah gitu, nomor pertama yang nyangkut buat verifikasi info login gitu. Kalau misalnya ada kode yang masuk, ini ke nomor ini yang utama gitu loh. Dan ternyata itu nomornya Mbak Agni. Bentar, jadi waktu itu kita cari di aplikasi pencari nama nomor kan. Terus gue cari-cari tuh kan, ternyata ada Mbak Agni bener tuh. Tapi ternyata itu nomor Mbak Agni lama banget tuh. Mbak Agni tuh udah gak pakai lagi nomor itu. Pertama. Iya, karena Mbak Agni, jadi Mbak Agni ini adalah manajer pertama kali Japalila. Awal banget nih. Nah, mau say hello buat Mbak Agni. Mbak Agni apa kabar? Nah, setelah diketahui itu nomor Mbak Agni, ya udah kita kasih tahu ke Ustadz itu nomor Mbak Agni Ustadz, dan udah nggak aktif nomornya. Oke. Udah sampai itu sedih dulu. Orang-orang pada bingung nih, orang-orang pada ngechat Ustadz, apa kita harus ke kantor Ustadz gitu kan, orang-orang tanya gitu. Terus akhirnya dalam hati gue, nggak mungkin Ustadz nyuruh kita malam-malam itu sekitar jam 10 malam ya, 10:30 gitu. Gak mungkin lah, perasaan gue gak mungkin Ustadz nyuruh kita ke sana, walaupun jarak antara kos dan kantor tuh deket banget, tapi gak mungkin Ustadz nyuruh kita perempuan ke sana. Dan gue mikirnya pasti, santai aja kali, kan ngaji pasti punya hacker gitulah di sana yang bisa membantu untuk mengembalikan gitu kita. Tapi ternyata betul, setelah lama-lama gitu saya jawab, gak usah, besok aja ke kantornya. Tapi di tengah kepanikan itu ada kepanikan yang lain yang lebih buat kita panik. Adalah betul akun rekening, main rekeningnya Hijab Alila, infonya ada di situ semua. Dan kita gajian dari rekening itu. Terus kan akun yang tadi Kak Sukma bilang, terus Kak Uci itu di kamar aku kayak telepon admin tentang rekening itu. Terus sampai Kak Uci tuh mukanya udah beda banget. Di situ Kak Uci kayak udah panik, tapi dia masih stay cool gitu loh. Kak Uci keren. Kak Uci, kita tuh harus tenang sih emang kalau misalnya dapet masalah. Kak Uci udah bingung telepon, udah malam banget gitu istilahnya. Terus habis itu ya aku kan gak bisa apapun ya. Gak bisa apapun, maksudnya aku gak tahu gitu tentang ini sampai aku lihat ke grup, terus jadi Umi tuh kiriman tentang tutorial ngebalikin akun gitu. Nah aku klik tuh tutorialnya. Nah di situ aku nggak tahu itu kan bahasa coding, terus aku kayak bingung gitu. Ya udahlah, aku pasrah aja. Di situ aku ngeliatin Kak Uci nelpon banknya, terus habis itu aku nggak bisa tahu apa-apa lagi lah, kayak gitulah gitu. Iya, kayaknya itu Umi dapat informasi tentang cara-cara itu dari teman-temannya Umi deh. Parahnya aku pada malam itu kan aku jadwal kajian rutin gitu kan, pekanan. Aku jam 9 baru selesai. Terus aku baru tahu di grup itu ada hari. Aku kan lapar dari kemarin belum makan deh, siang malah. Nah di tengah kegiatan itu aku bikin demi sampai Mbak Mariam tuh salah satu CS itu satu pas sama kita bilang, Van kamu bisa makan Van kayak situasi kayak gini. Ya aku lapar, aku bilang kayak gitu. Waktu itu aku kamar Kak Sukma kan, di kamar Kak Sukma sama Kak Salma. Kak Sukma tuh apa ya namanya, pemeran utama dalam kehilangan YouTube ini. Nah aku langsung ke sana, aku ketemu Mbak Mariam udah buka pintu gitu kan. Mbak Mariam, ini ya YouTube Alila kehack ya gitu kata Mbak Mariam. Ini dari laporan ke Mas Dedi itu salah satu itunya yang ID kan, nanti mau dibantuin. Nah, nih kita juga udah optimis juga ya, semoga bisa ya gitu kan. Karena yang bikin kita optimis itu live, jadi aku sih mikirnya live selesai ya udah dibalikin gitu akunnya. Ternyata keesokan harinya. Nah, kebetulan karena semua tim kreatif itu satu kosan dan aku pribadi itu pulang pergi kan dari rumah ke kantor. Nah, aku baru tahu kabar kalau misalkan YouTube kehack itu pas aku nyampe kantor. Cuman mungkin karena situasinya itu pas malam mereka udah bahas dengan sedemikian rupa gitu. Jadi pas aku masuk kantong aja gitu. Ya masuk kantong. Akhirnya masuk kantor, orang-orang udah biasa aja tuh ekspresinya. Terus aku nanya kan, Kak, YouTube Hijab Alila kehack gitu kan.
Terus aku kayak gimana ya, sebagai aku dulu juga sering nontonin konten-konten hijab Alila sebelum aku masuk Alila gitu. Kayak rasa sedih juga gitu kan, beberapa kontennya yang emang inspiratif juga kan, karena dari dulu aku suka nontonin jadi kayak ya kok hilang semua. Ya kayak yang Kak Fani bilang tadi, dikirain abis live itu bakal balik lagi semua kontennya, dan ternyata itu benar-benar nol semua. Tidak sesuai yang diharapkan. Betul. Akunnya hilang setelah dihack, nge-live yang gak jelas, terus kembali diganti, belum selesai live-nya akunnya udah hilang. Terus tapi kita hopeless, kita kesel, kita marah, kita sedih, tapi kita nggak pasrah gitu aja, karena dari awal kita kan udah coba buat login juga kan, nyari kodenya masuk ke nomor siapa gitu. Tapi setelah Ustadz bilang tadi kan nggak perlu ke kantor, besok pagi aja, akhirnya ya udah setelah panik-panik itu kita akhirnya tidur. Pas pagi-paginya Kak Salma nyaranin buat datang ke kantor lebih pagi buat ngebenerin email yang diganti passwordnya, karena device yang login itu cuma 3 komputer yang ada di kantor gitu. Ya kemungkinan besar kalau misalnya mau ganti Password itu ya dari situ, karena device itu yang selalu login gitu loh. Terus besokannya sekitar jam 7 aku buru-buru datang ke kantor, terus pas turun yang lainnya sedang masak, temen-temen yang lain lagi pada masak, aku buru-buru kabur keluar ke kantor, terus minta tolong Kak Salma, nanti tolong Kak Dia nyusul ya ke kantor gitu. Nggak lama aku nyampe Alila, Kak Dia datang temenin aku buat jadi pengurusan. Setelah aku sampai kantor, aku buka salah satu komputer yang ada di kantor buat login hijab Alila. Aku lupa pastinya tuh gimana, pokoknya kayak kalau misalnya login itu kan login email yang passwordnya udah diganti itu harus ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab kan biasanya tuh. Terus aku jawab setahu aku aja, padahal aku nggak tahu karena aku bukan generasi pertama gitu. Jadi aku jawab aja, dan ternyata alhamdulillah bisa diganti. Terus pas mau ganti itu ternyata kodenya minta ke email Ustadz. Nggak lama itu aku langsung ngechat Ustadz. Setelah dapat kunci utama itu buat ganti password itu, aku langsung chat ke grup tim kreatif, ngechat Ustadz nanya apa ada kode verifikasi yang masuk ke emailnya Ustadz. Ustadz nggak jawab karena waktu itu adalah hari Jumat. Koko, Ayah, dan Oji lagi sekolah online gitu. Ustadz dan Umi lagi nemenin mereka lah pasti gitu. Terus akhirnya aku mutusin buat nelfon karena darurat. Umi minta tolong, Ustadz, kalau ngecek emailnya gitu, ada kode verifikasi nggak gitu masuk. Ternyata langsung dicekin sama Ustadz gitu. Alhamdulillahnya ada baik emailnya, tapi akunnya tetap hilang. Tapi kan balik lagi tuh ke cerita yang tadi tuh, yang keluarga besar, keluarga geledek itu, karena mereka kan hanya beberapa hari ya bisa balik. Ya mungkin mereka punya power juga gitu, karena subscribernya lebih banyak dari kita pertama. Mereka pasti minta bantuan orang lain kan, dan mereka pasti ngeluarin biaya yang banyak buat itu gitu. Jadi yang nggak lama-lama gitu baliknya. Nah terus kita ngambil pahit-pahitnya kan. Selama-lamanya 3 bulan nih balik. Udahlah yang penting email udah balik gitu, dan info-info di dalamnya tuh aman gitu kan. Ya udah, setelah itu kita melanjutkan hari seperti biasa. Nah, terus terharunya itu ternyata orang nggak cuma kita gitu ya merasa kayak sedih, ternyata orang-orang di luar hijab Alila tuh juga gitu pada yang nanyain, misalnya kita bikin story langsung ada yang nanyain ini kenapa hijab Alila dihack ya bla 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 gitu. Nah terus ada kejadian waktu di grup bareng anak-anak lama juga sih, jadi itu kita masih punya grup anak-anak lama, langsung pada nanya, pada komen, pada kayak nyabarin gitulah. Terus ada yang kayak menyayangkan, itu juga ada Dila, ada Epi kayak gitu, menyayangkan kalau ya ntar kalau pada hilang, komen-komennya juga pada hilang dong, like-nya juga hilang dong gitu kalau misalnya di-up lagi, viewersnya juga hilang. Nah terus ada nih teman kita yang Masya Allah namanya Kak Sinta, dia bilang kalau kita dilurusin lagi ya kayak gitu. Jadi kita langsung kayak iya ya ini semua buat Allah gitu, buat dakwah gitu. Jadi kita bikin video ini yang niatnya ya untuk Allah, nggak cuma viewers, nggak cuma apa sih komen, like kayak gitu loh. Jadi untuk dakwah. Nah, jadi kan ternyata tuh belum balik-balik kan, habis Sukma lapor tuh ke YouTube. Udah nih berbulan-bulan nih, ada berapa bulan ya? 3 bulan ya? 2,5 ya? Agustus, September, Oktober. 2 ya? 2 lah kurang lebih 2 bulan. Gak ada tuh, akhirnya ya udah. Kita kan lama nunggu juga nggak ngupload nih ke YouTube. Akhirnya keluarlah rencana buat
buat akun baru YouTube Hijab Alila. Di situ kita udah share tuh sempat kayak tolong ya di subscribe kayak gitu. Taunya nggak lama abis buat itu Kita bikin video dulu, video buat Welcome. Iya, welcome. enggak dulu. Berantem. Ada itu loh, sebelum kita kan udah ya kita mau rencanain tuh yang video welcome bla 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 buat akun baru kita kan. Taunya tiba-tiba dapat kabar Yung Ngaji ke-hack juga ya kan. Yung Ngaji tuh ke-hack sama si ya gambarnya dia lagi tuh si Eterum juga ya. Gak tau tuh mukanya di sewa berapa. Dia mulu mukanya. Emangnya. Terus habis itu pokoknya di situ Yung Ngaji ke-hack, Yung Ngaji ID ya. Nah, taunya tapi nggak lama tuh, taunya balik lagi, alhamdulillah juga tuh. Nah, dengar kabar itu, akhirnya semua yang udah kita buat tetap nih lanjut. Ustadz kan juga udah mandatin kita kan buat pembukaan video, terus konsepnya yang baru gimana. Taunya Ustadz kepikiran lagi nih buat nyoba lagi, bilang ke kita juga, kita mau coba lagi nggak, lapor lagi YouTube kayak caranya Yung Ngaji gitu. Karena Yung Ngaji ini berhasil nih, cepet banget nih. Ya udah akhirnya Ustadz coba, tapi kita juga tetap ngelanjutin si akun yang baru. Nah di situ pas Ustadz coba cuman 2 hari ya. Tapi Sal, video kita disebut kaput ya Sal? Sama itu loh yang kita bikin di sini tuh. Iya, kita udah sempet bikin YouTube baru kan. Terus kita bikin video buat subscribe Dia lupa subscribe gitu kan. Iya benar. Udah sempat buat karena kan tetap harus mau gimana lah tetap usaha gitu kan. Buat YouTube juga lah gitu. Makanya Terus ya udah, taunya Ustadz coba nih. Tiba-tiba di hari Jumat ya? Jumat malam. nyoba buat laporan di YouTube Indonesia. Oh iya, benar. Twitter. Kasuma nih yang tahu. Apa nih? Gimana nih? Jadi aku mau cerita dulu soal YouTube-nya yang balik itu. Jadi aku kan bisa upload. Aku habis upload di Hijab Alila juga, habis upload postingan harian. Terus ternyata Yung Ngaji ID posting juga, posting juga Ustadz Yung Ngaji ID atau Ustadz Husein gitu, posting juga kalau misalnya ngasih tahu soal YouTube Yung Ngaji ID yang lama itu udah balik. Terus aku ada ngiri kayak ya Allah YouTube Hijab Alila kapan balik gitu. Cuma kita itu udah keburu buat akun baru kan gitu. Udah buat akun baru dan udah launching si video itu juga, video yang baru buat subscribe channel yang baru gitu. Nah terus nggak lama abis itu ya yang Ustadz bilang kalau misalnya Ustadz itu abis ngadu ke YouTube lewat akun Twitternya Ustadz gitu loh, nge-DM YouTube lewat Twitter dah gitu. Iya kayak Ustadz Husein itu. Nge-DM itu lewat Twitter. Ya, pakai cara yang sama kayak yang Ngaji ID pakai itulah. Pokoknya itu kita lagi nonton kan malam-malam di sini, nonton rame-rame. Di sini. Ngasih tahu Alsis, saya udah buat laporan gitu ke YouTube tentang YouTube kita kena hack gitu. Kak Salma sama kanan dia lagi di kantor. Masih di kantor kan? Oh iya masih. Iya. Ini masih. Bukannya kita Sasa belum pulang ya Olsis? Belum. Enggak. Kan itu Ustadz Kak setiap Salma. ngechat kita all sis. Terus? Kak Salma sama kanan dia masih di kantor. Terus kita lagi nonton bareng-bareng di sini. Oh ya Ustadz laporan, ngasih tahu kita Alsis abis laporan lah gitu ke pihak YouTube soal YouTube kita kena hack. Nggak lama beberapa menit kemudian Ustadz ngasih tahu lagi kalau misalnya akunnya udah balik. Kita mau ini kan, aku duluan ya gitu yang ngerespon kan, yang buka HP. Jadi kan kita mau nonton film tuh malam-malam jam 9 gitu. Aku di sini Kak Salma udah balik nih, Kak Salma sama kanan dia. Terus kita siap-siap kayak aku buka HP dulu kan, siap-siap nonton. Terus Ustadz gini, nyerap apa bilang gitu. Terus aku udah deg-degan nih kan, maksudnya sehari yang lalu Ustadz laporan. Aku deg-degan dan kayak feeling apa nih Ustadz udah alhamdulillah gitu. Aku chat gitu, Ustadz gitu kan. Tulisannya Ustadz. Ustadz bilang, Allah balik alhamdulillah. Terus kita semua berarti ya Allah shock semua kan, berasa banget gitu. Maksudnya kita tunggu 2 bulan nggak balik tuh YouTube sampai kita mau
bikin channel malu nggak sih kalian? Kayak Langsung nge-report. iya. Kayak gitu kan. Terus teman-teman pada seneng nih semua YouTube balik cuma dalam waktu 2 hari, masya Allah banget gitu loh. Nah, Ibrahim ya, aku tuh jadi ngerasa gini sih. Ketika kita udah sampai di titik pasrah gitu tuh, kadang Allah malah ngasih sesuatu yang hilang itu tuh Allah kasih. Kita kan udah hopeless ya nggak? Orang udah 2 bulan nggak balik-balik, ya udah makanya sampai kita bikin YouTube baru gitu kan. Yaudah kita bikin aja deh, Bismillah lagi kayak gitu kan. Malah Allah kasih balik lagi gitu YouTube-nya dengan waktu yang sangat singkat. Jadi buat tim Tiap Alila itu adalah sebuah kebahagiaan. Betul. Iya. Kan karena kita tuh udah ikhtiar gitu kan. Buat gimana caranya akun YouTube itu balik lagi. Tapi pas endingnya kita kayaknya nggak bakal balik lagi deh. Ya udah kita rela dan kembali gitu. Kita tawakal, kita ya sudah gitu. Itu udah ya udahlah ikhlasin aja gitu ya. Kita buat YouTube baru dan akhirnya ternyata setelah kita ikhlaskan itu dan Allah ngasih manis setelahnya gitu, kita jadi senang lagi deh. Pasti akan selalu ada hikmah. Oke, akan selalu ada hikmah gitu setelah sesuatu yang pahit-pahit itu pasti belakangnya ada hikmahnya. Ustazah Mubal. Tapi keadaan akunnya balik tuh jadi emang bener ada apa ya? Dia kayak pemulihan gitu loh, kayak orang abis dari penjara katanya. Jadi udah ditandain kan kalau abis ada yang error tuh sama YouTube kata Ustadz sih. Jadi dia tuh masih pemulihan, balik videonya tuh juga lama gitu, nggak semuanya keluar langsung. Terus kayak komennya hilang emang. Terus juga Itu satu per video tuh soal kan Ustadz yang nyeting, itu harus dipublish lagi gitu loh. Jadi kemarin tuh kayak Oh iya, private benar. gitu sama si hackernya. Kontennya di private enggak di iya. Alhamdulillah. Bener. Alhamdulillah sih. Ada makasihnya ya, makasih loh si orang itu, orang yang nggak sampai ngapus ya video kita. Terus ya subscribe-nya juga masih ada gitu kayak paling pokoknya 1.000 sih iya yang 1.000 alhamdulillah kan. Karena di awal kita udah suruh report orang-orang. Iya. enggak Anda Mungkin orang-orang kan dia nge-live kan dan live-nya nggak jelas kan, nggak danta. Terus ya orang-orang otomatis pasti bakal unsubscribe lah gitu. Karena kita ngasih taunya ya jangan Report dulu. Oh, kita tuh di story-nya Balila malah bilang jangan unsubscribe dulu karena kan tadi harapannya balik lagi. tapi nggak apa-apa. Yang penting setelah kejadian ini kita tuh jadi agak pinter IT dikit ya kan ya. Enggak. Tapi ya makasih ya si Ome yang kayak kita. Keadaannya begitu, jadi sekarang masih kayak pemulihan ya akunnya kita ya. Yang belum subscribe dong. Pertama kita abis rela balik lagi dan kita dapat konsep baru dan ada ide-ide lebih baru gitu loh. Baliknya tuh Pastinya tunggu aja. Iya. Bakal banyak yang lebih menarik lagi. terus kita dapat wejangan dari Ustadz ya hikmahnya kita agak pinter dikit ya Kak Salma ya. Kita agak pinter dikit gitu. Buat nggak jangan gampang percaya sama kalau misalnya ada link-link tuh yang kayak phishing gitu. Yang punya akun-akun gede tuh hati-hati, pasti kayak banyak tiba-tiba tuh orang ngirim DM mengatasnamakan Instagram gitu, mau verifikasi atau kayak gimana, email masuk nggak jelas kayak gitu. Terus ngirimin link dan kalau misalnya kita klik link itu dia minta username atau email dan password kita gitu. Kalau misalnya kita udah masukin situ udah innalillahi, udah akun kita. Ya. Hati-hati jangan sembarangan login pakai wifi orang lain gitu. Misalkan kita numpang gitu di wifi orang. Device? Wifi. Device. Ya, device Wifi juga boleh masuk. kalau Ya, dapat wifi. yang gratis kan alhamdulillah. Ya wifi nggak apa-apa, sorry. Device orang gitu. Kita asal login, pokoknya akun-akun kita gitu. Sebisa mungkin akun kita tuh jangan banyak login di macam-macam device gitu. Device aplikasi nggak jelas, Karena nggak jelas. itu memperlemah security dari email, dari akun-akun kita gitu loh. Kalau banyak device yang masuk di email kita. Udah. Ada lagi hikmah? Kan aku kalau nyari konten tuh sebelum itu nyarinya di Java. Iya, referensinya di Java. Iya. Iya,
jadinya tuh aku pas nyari oh iya lupa kan akun Hijab Palila kan nggak ada sebelum itu ya, sebelum kembali lagi oh iya Hijab Palila akunnya nggak ada, jadi tuh kayak pusing gitu loh nyari akun yang bener-bener kita kan mau dakwah terus nyari referensinya pasti seputar itu kan, jadi kayak ya udah gitu, jadi walaupun itu sendiri, namanya sama Hijab Palila tapi kan karena kita regenerasi jadi kadang kita Bisa juga di-remake, masih iya. balik lagi gitu loh referensi kakak-kakak Alila yang kemarin tuh gimana kayak gitu. Padahal ada Telegram nih aja yang males. tahu kak hidup itu simple kak, kan YouTube Ada juga klik, ya? terus langsung gitu kan muncul, kalau di mana Tele. di tele itu lama, kadang tele nggak ngerespon. Capek-capek Sukma udah ngupload di Telegram. Iya, kita punya akun Telegram jadi bisa Iya, jangan apa lupa join. ya, join Tele. Itu ada di Namanya apa? link bio-nya IG ada nggak sih? Kak? Hijab Palila. Jadi kalau misal teman-teman mau repost itu tuh bisa tuh apa download dari Telegram tuh kan high resolution ya, jadi bisa bagus diupload. Ini hikmahnya semua itu titipan, kalau Allah mau ambil ya udah ambil aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu kan. Iya, Dan semuanya emang titipan sih, kita kan bakal diminta pertanggungjawaban. Allah kasih ini kalian buat apa sih kayak gitu loh. Jadi kita harus lebih bijak lagi untuk semua yang Allah titipin gitu. Followers itu adalah amanah. Kayak kasih tadi bilang. Lurusin niat. Lurusin lagi niat. Kasih Hijab Palila mungkin udah punya followers banyak gitu ya. Udah punya followers yang dari dulu sampai sekarang masih ngikutin gitu. Nah ketika buat video terus viewersnya ada banyak, terus akunnya hilang, videonya hilang, kehapus. Terus viewersnya dari nol lagi. Nah disitulah kita diuji. Kita dakwah tuh untuk siapa? Untuk kenalin diri kita sendiri atau untuk kenalin agamanya Allah? Bersyukur dengan yang ada pada hari ini. Durasi. Kasihan edit. Jangan lupa, YouTube-nya Lila itu masih belum bisa di searching untuk saat ini. Jadi teman-teman kalau mau lihat video-video kita lagi yang dulu web series BTS, web series melamar, apalagi Hypebeast itu klik link di bio-nya Hijab Palila Instagram, itu ada link YouTube-nya tuh. Jadi baru bisa seperti itu. Waduh, Karena dia pemulihan bener-bener di setting belum ketemu. Walaupun subscriber kita masih banyak. Oh ya, berarti terakhir jangan lupa di subscribe lagi YouTube-nya Hijab Palila. Nyalain notifikasi belnya biar ketahuan kalau Hijab Palila lagi udah upload. Udah Kita mau video selanjutnya, nonton video selanjutnya. dengerin curhatan kita. Jadi mulai hari ini YouTube Alila come back. Bisa bermanfaat buat semuanya ya. Amin. Maaf.